Kalau saya sarankan, ya, nah ini ilmunya sini. Itu Masya Allah. Itu mulai dari antibiotik apa segala macam berlimpah ruah di situ. Nah ini ilmunya sini. Salah satu yang bisa ngikat logam berat itu, ya, dan bahan-bahan sintetik itu. Nanti saya karena waktu udah 10:30, saya kasih itunya aja ya, clue-nya aja. Adalah pakailah semua atau makanlah, konsumsilah atau usaplah apalah nama itu, semua produk-produk yang berbasiskan fermentasi. Dia ngikat tuh. Contohnya cuka atau probiotik, ya. Atau tadi kan kombucha, atau mungkin apa lagi itu kan banyak tuh, ya. Kefir, yogurt kan fermentasi itu. Nah itu dia ngebind, dia juga bisa ngebind. Jadi misal, jadi fermentasi yang dilakukan pada bahan-bahan tertentu itu meningkatkan kualitas dari bahan tadi itu dan kuantitas kandungannya. Saya kemarin sempat lihat film orang Korea makan. Ternyata orang Korea itu kalau makan semuanya difermentasi. Semua difermentasi sama dia. Sampai akhirnya, aduh kalau gitu kita bikin tour deh ke Korea. Nah gitu, ngiklannya sedikit. Kapan turnya? Nanti bulan April, Korea sama saya. Insya Allah kita mau mau gali ceritanya apa nih, kok orang Korea tuh sehat-sehat gitu kan. Bulan April nanti insya Allah ada mungkin tim-tim dari teman-teman Jejak Imani itu nanti mungkin yang akan provide, sama ada program lagi di bulan Februari. Baik, itu fermentasi ya, fermentasi. Nah fermentasi ini ngikat ya, kayak tadi pagi saya sebelum kesini saya punya ramuan ramuan sendiri kalau pagi-pagi itu biasanya. Yang sekarang saya biasa rutinkan minum. Saya ambil air, kemudian saya kasih madu, kemudian saya kasih madu fermentasi saya, namanya Fix Me. Itu kalau mau cari ada dijual. Fix Me. Oke, habis itu saya aduk. Saya minum itu, dan saya minum dia sama bawang putih sebiji. Bawang putih yang fermentasi, bawang putih tunggal itu. Saya makan, saya nggak buka kulitnya, kulitnya saya makan. Itu Masya Allah efeknya. Apalagi bawang putih ya, bawang putih itu doang tanpa difermentasi itu mulai dari antibiotik apa segala macam berlimpah ruah di situ. Nah itu fermentasi. Itu cara. Jadi tiap hari itu kalau saya sarankan ya, cobalah mengkonsumsi semua yang berbasiskan fermentasi untuk ngikat ini. Itu saran saya. Entah cuka apel, entah probiotik, entah apa, kimchi kayak tempe kayak apa kayak segala macam. Wah, berarti udah bener dong saya makan tempe goreng. Bukan itu. Bukan tempe goreng. Pernah bikin jus tempe nggak? Coba bikin nanti. Tapi tempe yang bagus ya, tempe organik, non GMO gitu-gitulah. Itu kalau di jus enak loh. Jadi di blender nanti kasih madu, kasih jahe sedikit, wah enak. Itu obat, bukan obat sih, suplemen tulang tempe itu. Ibu hamil minum itu, mantap itu. Sama juga dengan waktu hamil itu ya perbanyakin minum minuman yang mengandung asam amino, makanan juga. Contohnya apa? Ya madu, air kelapa, kurma, itu kan asam amino itu yang kita butuhkan. Baik. Itu contohnya satu ya. Jadi, nah kalau kita lihat yang lain Bapak sekalian, banyak ya. Kalau ibu-ibu Bapak sekalian, saya nggak mau bawa barangnya. Tapi kalau Anda pergi ke supermarket sekarang, jujurli sajalah. Anda masuk ke supermarket, berapa persen kira-kira barang yang layak Anda makan di situ? Paling air putih sebagian, ada beberapa kayak kacang-kacangan oke lah. Kacang-kacangan pun sekarang udah pakai pemanis buatan. Even itu kacang goreng, kacang yang ada kulitnya itu.
Bapak-bapak minum kopi, coba aja lihat beberapa kopi itu sudah pakai pemanis buatan. Misal contohnya apa? Aspartam, asesulfam, beberapa tuh kayak xilitol. Aman nggak? Ya kalau secara itunya aman, cuma masalahnya tubuh kita tuh siap nggak dengan itu. Makanya sering kaidah yang saya pakai apa? Manusia itu tidak didesain untuk mengkonsumsi produk sintetik dalam jangka panjang. Itu aja kaidahnya. Sehingga kalau Anda sudah tahu kaidah ini, Anda akan mikir, falyanzuril insanu ila ta'ami, mikir. Yang dimakan itu kira-kira bener apa enggak? Bikin masalah atau enggak? Gitu loh. Makanya ada postingan saya beberapa waktu lalu, saya cerita tentang ada orang, dokter minum minyak zaitun itu sehari berapa sendok makan, kata dia gitu kan. Saya juga nggak tahu-tahu banget, artinya kalau dibaca sih pasti ada dosisnya. Tapi ya dosisnya mereka itu relatif ya panjang gitu loh. Contoh mungkin, kalau Anda baca negeri-negeri yang ada minyak zaitun itu, kayaknya ada. Oh ini VCO. Ini nggak tahu produk siapa, tapi semoga yang punya produk nggak lihat kajian ini. Makanya saya anu aja, nanti dipikir EBA-nya pula. Jadi VCO apa zaitun. Kalau Anda lihat negara-negara yang usia harapan hidupnya tinggi, itu pasti ada menu-menu andalan mereka yang mereka konsumsi untuk membuat mereka entah hidupnya panjang, sehat, apa segala macam kayak gitu. Contoh mungkin di salah satu beberapa tulisan atau mungkin video yang saya baca itu ada negara-negara yang subhanallah ya, usia harapan hidup mereka tuh tinggi-tinggi sekali dan mereka itu sangat tinggi dalam konsumsi ini, zaitun. Berapa konsumsi mereka sehari? Hampir 10 sendok makan sehari. Sehari. Jadi setiap sholat makan minum 2 sendok makan. Saya pernah ketemu dengan seorang teman udah lama banget di Bali waktu itu. Waktu saya ketemu beliau itu mungkin sekitar adalah 15 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kurang lebih. Itu umurnya 50-an, tapi kalau dilihat wajahnya ibu itu, sering saya bilang, "Bu, siapa lupa saya?" Itu dia kayak orang umur 30-an ya. Terus saya tanya sama beliau, rahasianya apa? Dia bilang, ini tiap hari nggak pernah lepas minyak zaitun. Ya, seperti itu. 15 menit lagi dapat surat cinta. Sampai selesainya aja ya. Gak apa-apa lah. Baik, jadi itu belum lagi bahan-bahannya. Jadi mereka-mereka itu kalau kita mau keluarkan caranya gimana sebenarnya? Caranya banyak. Tadi kan pakai binding tadi itu dengan probiotik segala macam, atau dengan kalau yang level rendah itu bukan level rendah, yang relatif nggak terlalu berat lah mungkin itu tuh dengan puasa. Dia kan sama subuh itu disikluskan ya. Atau juga dengan cara apa? Misalkan dengan cara berjemur, olahraga. Dan olahraga itu salah satu cara untuk memperbanyak bakteri baik dalam tubuh kita. Itu salah satu caranya. Makanya tiap hari usahakan minimal stretching lah. Ya, minimal stretching ya. Kalau enggak ya kalau saya bilang tuh go sweat every day ya gitu loh kayak begitu. Itu efeknya bagus buat kejiwaan kita. Baik. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian yang bisa kita lakukan ya? Karena tadi ya tergantung tingkat kerusakan ya. Kalau sampai kerusakan yang dari mulai logam berat segala macam, memang akhirnya codingnya bermasalah ya, sampai akhirnya akan memunculkan hasil output yang bermasalah juga gitu kan. Nah, jadi yang sebenarnya saya pengen jelaskan di sini itu juga bukan cuma sekedar bicara fisik ya. Kalau kemarin beberapa waktu lalu lah ada kita dengar berita-berita ada anak-anak yang cuci darah, gagal ginjal segala macam itu tuh. Oke, mungkin kita bisa menyalahkan minuman ini, minuman itu segala macam, tapi pertanyaan saya itu kenapa dia pengen minum itu? Nah itu, secara emosional dia kenapa?
Kenapa dia tertarik untuk minum minuman yang tidak sehat itu gitu loh. Kenapa? Karena ini pasti akan ada kaitannya dengan apa yang dirasakan oleh ibunya saat sedang hamil. Dalam ilmu yang saya pelajarin, sehingga muncul suasana emosional tertentu yang suasana emosional tertentu itu dialihkan atau membuat kita menginginkan sesuatu dalam bentuk fisik. Gini maksudnya. Anda pernah mikir nggak kira-kira kok tiba-tiba pengen makan pedes? Ya kan? Itu ada emosional yang terlibat di situ. Ya, tiba-tiba kok pengen makan manis. Itu. Tiba-tiba pengen makan asam, macam-macam lah. Itu sebenarnya kaitannya dengan apa? Kalau kita pakai rasa ini kepada organ, maka organ-organ ini juga punya rasa. Rasa secara fisik. Ada organ itu yang butuh rasa asin, ada organ yang butuh rasa pedas, ada organ yang butuh rasa manis. Kalau dia kebanyakan, masalahnya dia. Itu sebabnya, misalkan kita bicara ginjal. Ginjal itu semua orang sudah paham. Ginjal itu urusannya sama reproduksi. Yang disukai sama ginjal apa? Salah satunya asin. Salah satunya juga manis, tapi jangan kebanyakan. Kalau ginjal kebanyakan manis, ya, maka akan jebol ginjalnya. Maka orang-orang yang misal nih Anda ketemu dengan orang yang kena diabetes, kalau dibuka penelitian ya akan ketemu itu emosionalnya sama itu. Kencing manis itu loh. Kenapa dia hobi makan yang manis-manis? Gitu. Ada sesuatu di situ yang membuat akhirnya dia pengen makan yang manis-manis itu. Itu sebabnya perlunya kita Pak menahan itu. Misalkan kalau udah tahu nggak bener, jangan makan, jangan berlebihan. Gitu, ya. Supaya apa? Supaya kita nggak terus-terus ikutin dia. Contoh mungkin pedas, misalnya. Pedas itu bagus buat apa? Buat buang lendir segala macam. Maka ada herbal-herbal yang Allah ciptakan dalam rasa pedas, jahe pedas, cabai pedas, apalagi itu, macam-macam lah. Black pepper tuh pedas kayak gitu kan. Dia buang lendir. Cuman kalau dia kebanyakan, lambungnya kena. Itu maksudnya. Ya. Makanya, jadi bagaimana cara kita untuk memperbaiki ini semua, katakanlah dalam konteks si makanan-makanan atau produk-produk yang mengandung bahan ini semua itu, prinsipnya tadi saya jelaskan. Yang pertama itu tadi fermentasi segala macam, asam amino, ya. Di mana dapat asam amino? Air kelapa atau asam amino? Ini asam amino semua nih. Minyak-minyakan isinya asam amino. Yang berikutnya apa? Serat dan inti sel. Nah, itu dia. Contoh. Apa ya? Ini nih. Buah naga ini. Buah naga ini buah yang guru saya bilang inti selnya banyak banget. Inti selnya banyak. Sama juga selain buah naga ada juga yang inti selnya banyak. Nah, inti sel itu fungsinya apa? Fungsinya memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita. Kenapa kita butuh inti sel? Karena kebanyakan yang kita makan sekarang sudah hilang semua inti selnya, bahkan nol. Tidak ada lagi inti selnya. Gara-gara apa? Gara-gara pengolahan. Gitu loh. Nah, Allah menciptakan mereka-mereka ini ya untuk memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita yang rusak. Ya. Contohnya yang paling banyak inti selnya itu apa? Kuaci, biji bunga matahari itu. Bagus kan makan kuaci kan? Makan kuaci. Nah, masalahnya sekarang beli kuaci. Kalau Anda beli kuaci, yang kemasan-kemasan itu udah banyak pemanis buatannya. Iya kan? Itu kadang-kadang. Apalagi dia berikan itu tuh buat penyedapnya segala macam-macam lah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Gak apa-apa nggak makan kuaci, nggak apa-apa. Yang banyak inti sel ini kan cara kan, karena saking banyak yang kita makan tuh bermasalah semua. Maka yang berikutnya adalah
biji-bijian. Itu bagus tuh. Contohnya apa? Ketumbar, rempah lah pokoknya. Rempah-rempahan itu subhanallah ya. Dia punya efek yang sangat baik dalam memperbaiki inti selnya tubuh kita. Rempah-rempah. Berarti biji kopi juga bagus. Bahkan kopi itu, tapi bagusnya minum kopi jangan pagi hari banget ya. Ada beberapa pandangan sih. Kalau saya minum kopi kadang-kadang pagi hari supaya menekan rasa lapar. Kalau nggak mau makan saya minum kopi, tapi kopi beneran. Biji kopi digerus, dapat bubuknya, seduh pakai air panas, minum. Itu bisa menekan rasa lapar. Tapi ada mazhab yang lain yang mengajarkan kalau pagi-pagi itu supaya dapat tenaga, kata beliau, itu minumlah air yang dikasih mineral. Pertanyaannya, air dikasih mineral itu dapatnya dari mana? Dari garam. Jadi kalau Anda di rumah punya garam-garam krosok, garam-garam sehat itu yang Anda apa namanya itu? Ini namanya apa? Ini gini-gini tuh. Itulah pokoknya. Sehat. Jadi gini kan, nanti keluar gitu kan. Nah, itulah pokoknya dianuin, nanti ada gitu. Jadi saya di rumah punya begini. Isinya garam, lada hitam, sama ketumbar. Lada hitamnya bener-bener lada hitam murni banget, kerasa banget, bukan lada hitaman yang nggak ada rasa lagi itu. Ketumbarnya juga sama, ketumbar yang masih dalam bentuk aslinya, dia biasanya bentuknya itu agak lonjong, nggak terlalu bulat, dan warnanya agak kecoklatan. Saya masukin garam sedikit, terus saya gini-giniin. Masukin air, kasih madu, saya minum. Wih, strong, mantep itu. Asik banget di badan. Mineral dapat, yang nekan rasa lapar dapat. Modal itu doang. Jadi kalau mentok banget di mana? Saya makan lada hitam. Saya gerus gitu kan, saya green gitu, ambil 1 sendok, suka makan, dorong pakai air. Jadi mah itu. Nanti coba lihat lada hitam itu ceritanya apa. Masya Allah, makanya zaman dulu rempah-rempah itu lebih mahal daripada emas. Gitu. Jadi ibu-ibu nanti jangan selalu ajak suaminya ke toko emas. Ajak ke toko rempah. Kita beli rempah yang benar. Gitu ya. Nah, tadi juga sama. Ini juga salah satu yang sangat banyak inti selnya si buah naga ini. Ya. Jadi mereka-mereka ini Bapak sekalian sebenarnya sudah diciptakan Allah untuk apa? Untuk menjadi sumber bahan baku tubuh manusia supaya kita tuh nggak sakit-sakitan. Butuh anti kanker, sini ada anti kanker. Ya, tomat. Ya. Anda mau reproduksinya bagus, termasuk saya mau kasih resep baru. Resep baru. Supaya reproduksinya oke. Isinya itu pertama air kelapa, mau usah banyak, segelas aja, gelasnya paling 400 cc lah ya, 300 cc harus air kelapa. Kemudian Anda masukkan di situ alpukat. Alpukatnya ya paling 1/4 atau setengah lah, boleh kocokin aja di situ ya, nggak usah di blender. Lalu Anda masukkan kurma ya, 3-5 biji yang diiris-iris gitu kan, masukin ke situ. Terus tambahin madu. Terus terakhirnya pilihannya kalau saya lebih milih dia dimasukkan utuh, yaitu jahe. Jahenya sejempol aja. Bersihin, hancurin, aniaya dia. Geprek. Gitu kan? Pokoknya dengan semangat. Sebab semakin Anda semangat, semakin dia akan melawan. Loh, nggak tahu toh. Jadi sebenarnya kita makan dari ini tuh,
yang kita makan dari rimpang ini adalah bahan bahan perlawanannya dia. Jadi rimpang kayak begini nih, sebenarnya yang kita makan tuh bahan perlawanannya dia, seperti bisa ular gitu loh. Karena kan dia nggak punya taring, nggak punya bisa gitu. Jadi Allah kasih bahan ke dia untuk melindungi dirinya. Itu yang kita makan. Cuman dalam dosis kecil dia aman. Makanya kalau orang tanya minum jahe, minum juhunyit kayak begini itu berapa banyak? Dosis maksimum sehari itu bisa sampai 250 gram loh, 1/4 kilo loh. Jadi janganlah kau tanya-tanya lagi Ferguson, aman atau tidak minum ini. Aman aja lah, gak ada juga orang keracunan kunyit kan. Gitu. Nah jadi itu inti sel, ya inti sel. Kemudian di mana lagi inti sel itu kita bisa berikan? Makanya saya pernah sampaikan anak-anak di sini tuh, ya. Saya tidak suka menyebutnya gen-gen apa itu. Itu jualan semua isinya. Gen X, gen Z, gen G, gen apa, jelas. Gitu. Kalau Anda tahu cerita di balik itunya, males kita. Ya. Jadi anak-anak itu harus dikenalkan dengan ini semua, harus dikenalkan, termasuk dengan bagaimana mereka berinteraksi dengan alam. Ya, jadi kalau misalkan Anda ngajak mereka ke alam segala macam, ada momen-momen yang buka sepatu, buka sendal untuk berinteraksi dengan alam, dengan kita nempelin kaki itu tuh efeknya luar biasa. Termasuk masuk ke dalam, bahkan ada lumpur, ada tanah gitu tuh. Sekarang kan jadi barang mahal itu, ya. Makanya semakin kita banyak berinteraksi dengan mereka, semakin banyak yang bisa diperbaiki dan di recovery sebenarnya. Itu. Baik, itu tadi inti sel. Makanya rimpang-rimpangan itu sebenarnya fungsinya juga bukan cuma sekedar itu doang, dia sebenarnya efek atau fungsi repairingnya juga besar. Rimpang-rimpang kayak begini. Ya tidak heran, ya saya banyak menemukan orang-orang yang rutin minum-minum kayak begini gitu kan, punya di samping mereka nggak sakit, mereka tuh selnya diperbaiki sama mereka, ya. Termasuk kalau ada ibu-ibu yang hamil, sekarang plasentanya jangan dibuang, ya pastilah nggak dibuang, dikubur kan. Maksudnya begini, ini misalnya plasenta nih, Anda tanam aja depan rumah, gak usah pakai lampu. Saya dekat rumah tuh ada orang-orang tanam, dia punya ari-ari pakai lampu. Sayang lampunya, wattnya maksudnya. Tanam gitu, ya. Isi ari-ari ini apa? Stem cell kan, sel punca sel induk kan. Nah, kalau mau disimpan, punya dana lebih nggak apa-apa, simpan ke bank-bank plasenta, bank ari-ari, cuman ngapain? Ya, kalau kata guru saya itu begini, tanam aja situ. Katakanlah ini plasenta ditanam, nah di atas itu Anda tanam ini kunyit, jahe di atasnya dia. Jadi nanti kunyit, jahe, segala macam ini dia punya stem cell dari ini. Kata guru saya gitu. Ya oke. Gitu ya, nanti dicobain yang hamil. Yang belum hamil, ya kasih tahu suami minta dihamili. Baik, gitu ya Bu sekalian. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan ya? Jadi sebenarnya prinsipnya begini. Jadi kalau sudah masuk ke kebanyakan, ya di stop, ya di remove, ya. Jadi jangan terlalu banyak makanan-makanan sampah yang masuk. Karena sekarang itu saya sedih sebenarnya ya. Sedihnya tuh ada makanan-makanan yang cuma 1.000, 2.000 gitu-gitu kan, yang isinya tuh semua flavor loh, perisa, ya. Belum lagi pemanis buatannya segala macam gitu kan. Nah, makanya mereka ini sebenarnya menjadi solusi. Ibu-ibu di rumah belajarlah masak sehat, ya.
Jangan tiap hari dimasakin, kata guru saya itu, ibu-ibu yang tiap hari masakin anaknya telur, itu ibu males. Telur dada, telur lagi, telur lagi, telur lagi. Gitu. Itu belum cerita telur. Telur itu kan protein. Protein digoreng dalam suhu kayak begitu, rusak dia. Aslinya kayak begitu. Jadi ya banyak kita perlu perbaikan lah ya untuk memperbaiki ini semua. Makanya jadi kita harus kenal dulu siapa musuhnya, udah tahu gitu kan. Selanjutnya apa? Serat. Nah, serat itu banyak di mana? Serat itu ya banyak di sini. Ya di inilah sayur buah-buahan kayak brokoli. Itu Masya Allah nih. Kalau kita baca, ini termasuk salah satu atau sayur yang dikenal samping temannya. Ada teman dia satu lagi namanya asparagus. Kalau Anda buka di literasinya, dia disebut sebagai cruciferous vegetables. Cruciferous vegetable itu sayur-sayur yang punya efek detox dan mengikat toksin dalam tubuh kita, gitu ya. Ini sama asparagus, gitu. Kemudian yang lain, jadi ini kan serat ini ya juga di samping ada pada sayuran, pada ini juga ada. Ada cumannya. Saya mau cek misalnya supaya Bapak Ibu belajar ya. Tidak semua yang impor itu bagus, tapi kayaknya ini oke lah. Tuh ada bijinya. Ada bijinya. Soalnya sekarang banyak ada bijinya. Ini ada bijinya. Cari buah yang ada bijinya. Semakin banyak bijinya ya makin bagus. Ya, jangan nggak ada biji. Sekarang soalnya banyak. Sekarang ada jeruk-jeruk grapefruit. Grapefruit itu yang warnanya kemerahan itu loh. Ya, itu kan nggak ada biji itu. Beberapa sankis pun nggak ada biji. Udah makan produk lokal aja lah, lebih aman. Manggis kan nggak disemprot. Manggis nggak disemprot, duku nggak disemprot, ya aman. Jadi nggak terpapar dengan logam berat setiap hari. Atau kalau Anda tetap misalkan pengen makan yang kayak begitu, saran saya tadi jangan pernah putus dengan makanan minuman yang fermentasi tadi itu aja, karena efeknya banyak banget ya, efek ke badan kita banyak banget, ditambah dengan tadi ya diserat asam amino segala macam saya jelaskan tadi. Jadi sebenarnya efek yang paling dapat dirasakan dari makanan instan itu apa coba? Perilaku. Artinya apa? Kalau seandainya sang ibu yang lagi hamil misalkan saben hari makan makanan instan, dia punya anak akan punya behavior juga akan seperti itu. Diturunkan. Nanti kalau dia bahan-bahan yang ada pada makanan instan itu mengganggu atau merusak atau melemahkan organ tertentu, maka anak itu sudah punya kelemahan organ. Kelemahan organ ini kaitannya dengan apa? Dengan emosional juga. Ya. Kelemahan organ itu akan kaitannya dengan emosional. Mungkin bahasa saya ini agak kedalaman, tapi telan dulu aja. Maksudnya begini. Ketika seorang ibu misal ya, terus-menerus dia curiga, buruk sangka kepada siapapun, entah suaminya atau misalnya gitu kan, maka anak yang ada pada kandungannya akan mengkoding itu dalam genetiknya dia. Plus lagi, misal sang ibu tadi udahlah emosinya bermasalah, makanannya bermasalah, komplit sudah rusaknya itu tuh. Yang dia makan semua yang melemahkan jantungnya. Karena curiga, buruk sangka, nanti perginya salah satunya ke jantung misalkan. Apa yang terjadi? Anak itu akan punya kelemahan secara genetik emosional dari ibunya, karena setiap hari sang ibu
dia mengkonsumsi makanan jiwanya dia bernama curiga. Makanya sering saya bilang, kalau Anda pengen makan tertentu, ya silakan aja. Kalau Anda nggak ada curiga silakan aja. Cuman tetap ya itu nggak bagus kalau makannya nggak sehat. Tapi kalau udah nggak sehat, contoh gini, kemarin saya ada satu hari beli telur balado gitu kan. Karena saya tahu ilmu permasakan, jadi saya ngelihat telur itu ini udah lama kayak telurnya. Karena telur yang udah agak lama dipanasin kan warnanya agak keabu-abuan. Jadi kan kalau baru kan putih. Ya. Oh, udah lama. Terus udah muncul tuh curiga saya sama telur itu. Maka kalau saya sudah kayak begitu saya tidak akan mau makan. Sama kayak cerita saya kemarin jatuh dari kuda beberapa sepekan yang lalu. Saya punya guru itu naik kuda kencang minta ampun. Kencang banget saya bilang kuda gitu kan. Enggak berhenti. Dia belok pun ngepot gitu kan kuda ini. Subhanallah tuh. Saya udah takut kayak nggak cocok saya naik kuda ini. Kita sama dia tawarin, Ustaz, dia bilang, antum naik ini deh, mau cobain. Oh iya ya. Itu sudah ada ragu saya. Aduh saya bilang. Akhirnya saya naiklah kuda itu dalam konteks patuh sama perintah guru. Naik. 1 kali oke, 2 kali oke, 3 kali saya punya steer up, saya punya tempat dudukan kaki itu patah. Pak, jatuh saya. Ya, lumayan. Jatuh, habis itu kepala saya membentur pasir, agak-agak kurang sadar sedikit. Akhirnya diurut pula. Urutnya alhamdulillah ada benarnya, ada salahnya. Karena saya tukang urut, jadi saya tahu. Harusnya jangan diurut di situ. Habislah saya terkaing-kaing kalau bahasa kampung saya itu. Allahu Akbar, astagfirullah, gitu-gitu lah. Tapi ya karena ngerti, alhamdulillah ilmunya tidak punya kayak begitu tuh ya pelan-pelan itu saya perbaiki. Stretching sendiri, datangin ke yang memang saya punya teman yang ahli gitu kan, dan minum apa? Bone broth, kaldu tulang. Kaldu tulang itu bagus ya buat nguatin tulang, karena kemarin saya khawatirnya cuma patah aja, ternyata nggak patah. Tulangnya nggak patah. Tapi kalau patah pun nggak apa-apa juga. Mari kita nikmati hidup, karena saya sudah pernah semua patah, sudah retak, sudah jatuh, sudah masuk sumur, sudah semua sudah. Gitu ya. Jadi sesi tanya jawab. Jadi perubahan emosional, makanya saya bilang tadi ya, yang akan dihasilkan dari semua makanan-makanan sintetik ini adalah salah satu dalam apa yang saya pahami gitu kan, adalah perubahan perilaku. Ya. Artinya apa? Nanti Anda harus nge-trace itu di belakang. Ini ada makanan yang tidak halal kah, tidak thayyib kah, segala macam dimakan dan itu akan menyebabkan perubahan perilaku. Kenapa? Karena ketika sunatullah itu diganggu atau dilanggar, maka pasti akan terjadi masalah dalam tubuh kita, baik secara kejiwaan ataupun secara jasadiahnya kita. Saya kira mungkin itu.